Selamat malam, izin memperkenalkan diri. Taruna tingkat 2 Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia. Nama Egal Pranata Tarin Girsang, STB 5588, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas A, asal Kabanjahe, Sumatera Utara. Di sini kita akan membahas mengenai penologi dan pemidanaan. Pertama, pengertian penologi yaitu cabang ilmu dalam sebuah hukum pidana yang mempelajari hukuman atau pemindanaan, termasuk tujuan, bentuk, pelaksanaan, dan dampak terhadap pelaku maupun masyarakat secara sederhana. Penologi membahas mengapa seseorang dihukum, bagaimana cara menghukum, apa tujuan dari hukuman tersebut. Yang kedua, ruang lingkup penologi yaitu ruang lingkup meliputi dasar dan alasan pemindanaan, jenis-jenis pemindanaan, pelaksanaan pemindanaan di lembaga pemasyarakatan, perlakuan terhadap narapidana, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Penologi tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada perbaikan pelaku kejahatan. Yang ketiga, yaitu tujuan penologi. Tujuan utama penologi ialah memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat untuk mencegah kejahatan, memperbaiki pelaku, melindungi masyarakat dari kejahatan. Yang keempat, pemidanaan adalah proses penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana oleh negara melalui pengadilan. Konsep pemidanaan modern menekankan tidak hanya menghukum, tetapi juga mendidik dan membina, mengarah pada pemasyarakatan, bukan sekedar pembalasan. Yang kelima, teori tujuan pemidanaan. Terdapat beberapa teori utama, yaitu 1. Teori absolut atau pembalasan. Contohnya, hukuman sebagai balasan atau atas kejahatan fokus pada kesalahan pelaku. Yang kedua, teori relatif ataupun tujuan. Untuk mencegah kejahatan dibagi menjadi prevensi umum atau menakut-nakuti masyarakat, prevensi khusus atau pencegahan pelaku mengulangi. Yang ketiga, teori gabungan, menggabungkan antara pembalasan dan pencegahan, paling banyak digunakan saat ini. Dan selanjutnya ke-6, kebijakan pemindanaan. Kebijakan pemindanaan itu strategi negara dalam menentukan jenis hukuman berat atau ringannya hukuman. Cara pelaksanaannya hukuman tersebut ialah efektif menanggulangi kejahatan, tidak melanggar HAM, memberi efek jera dan pembinaan. Yang ketujuh, kelembagaan, regulasi, dan budaya. Yang pertama yaitu kelembagaan, meliputi pengadilan, kejaksaan, lembaga pemasyarakatan ataupun lapas, balai pemasyarakatan atau Bapas. Yang kedua, regulasi di Indonesia, diatur dalam KUHP, KUHAP, Undang-Undang Pemasyarakatan. Yang ketiga, budaya. Budaya hukum mempengaruhi cara masyarakat memandang hukum, kepatuhan terhadap hukum, efektivitas pemidanaan. Yang ke-8, jenis-jenis pidana dalam penologi. Berikut jenis pidana yang biasa kita kenal. Yang pertama, hukuman paling berat diberikan untuk kejahatan serius, yaitu hukuman mati. Yang kedua, pidana penjara, pelaku ditempatkan di lapas bertujuan untuk pembinaan. Yang ketiga, pidana kurungan lebih ringan dari penjara, biasanya untuk pelanggaran ringan. Yang keempat, pidana denda, yaitu membayar sejumlah uang alternatif hukuman. Yang kelima, pidana kerja sosial, yaitu pelaku melakukan pekerjaan untuk masyarakat bersifat edukatif. Yang keenam, pidana bersyarat, ataupun tidak langsung menjalani hukuman, melainkan ada syarat tertentu. Yang ketujuh, pidana tutupan untuk pelaku tertentu, misalnya karena alasan khusus, seperti bersifat perlindungan. Yang ke-8, pencabutan hak, misalnya hak yang memiliki atau jabatan. Yang ke-9, perampasan barang hasil kejahatan yang disita negara. Yang ke-10, kerja paksa, pelaku diwajibkan bekerja sekarang sudah jarang untuk digunakan. Yang 11, pembuangan, mengasingkan pelaku ke daerah tertentu, umumnya sudah tidak lagi digunakan. Sekian pembahasan kita pada malam hari ini. Siap, terima kasih.